Anda kembali menyaksikan Money Report, pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Budi Halim. Pak, tadi perbincangan kita berhenti pada PSO. Betul. Yang untuk swasta. Kalau misalnya kompetitor dapat, swasta kenapa tidak? Nah, bisa dijelaskan Pak, skema seperti apa yang diharapkan pihak swasta? Sebetulnya dulu sudah pernah dilaksanakan, itu namanya program perintis, Bu. Cuma perintis itu tahun 2004 itu ada 38 trayek. Terus 2005, 2006 naik 42 dan naik 57, dan sekarang tuh udah 92 trayek. Jadi bukan tambah sedikit, tambah banyak gitu ya. Sebetulnya kan kalau namanya perintis itu awal. Setelah awal itu jalan sekian lama, dia harus jadi komersial. Nah, komersial itu dijalankan oleh swasta gitu loh. Nah, program-program perintis itu hampir keseluruhannya dulu dioperasikan oleh swasta. Baik itu kapal pemerintah maupun kapal swasta itu sendiri. Itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi kita punya operating cost berapa, kita punya revenue stream hitungannya berapa, pemerintah memberikan per day-nya diberikan sekian rupiah gitu untuk subsidinya. Itu sama sebetulnya. Cuma sekarang kan diambil alih dengan adanya tol laut, diberikan kepada PT Pelni, secara keseluruhan di PT Pelni, tapi sebagian disubkan lagi kepada swasta. Oke. Ya, semuanya ada 92, 48 dipegang Pelni, dan 44-nya dipegang oleh swasta. Kalau Anda sendiri melihat kinerja Pelni seperti apa? Kinerja Pelni kalau secara umumnya boleh-boleh saja, udah cukup baik untuk secara nasional. Tapi secara manajemen, secara keseluruhannya saya kira perhitungan efisiensi itu swasta akan lebih baik. Iya, karena Pelni itu kan lebih kepada supporting sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Kalau memang sistemnya sudah baik yang di-running oleh swasta di tol-tol laut selama ini, kenapa pemerintah justru memberikannya kepada Pelni? Berarti kan ada yang salah juga dari swasta dong? Tidak ada salahnya. Karena pemerintah dengan pemerintah itu satu kesatuan. Dianggapnya Pelni adalah menjadi satu pintu itu untuk manage semua. Dan Pelni tidak akan bisa manage semua 92 trayek. Artinya dia harus berikan subnya kepada swasta lagi gitu loh. Cuma pintunya adalah Pelni, supaya pemerintah lebih kontrol kepada satu pintu dari Pelni. Selama ini keterlibatan swasta seberapa banyak untuk tol laut? Hampir 50% dari tol laut itu swasta. Iya. Oke. Artinya perlu diperbesar juga porsi swasta atau seperti apa? Kalau kita mau bicara mengenai angkutan segala macam, sebaiknya pemerintah nggak usah ikut campur. Lebih kepada bisnis to bisnis, serahkan kepada swasta. Pemerintah hanya mengatur dan mengontrol. Ya, apa yang memang diperlukan insentifnya, membuat satu strategi bagaimana untuk ini kan lebih komunikatif dengan kita punya angkutan swasta, karena kita juga swasta nasional. Iya. Artinya dengan adanya pemerintah di dalam tol laut ini justru malah membuat perkembangan industrinya tidak terlalu kompetitif begitu? Itu untuk sementara ya, itu sangat mengganggu sekali. Karena ada beberapa yang bersinggungan atau duplikasi. Jadi swasta sudah jalan, lalu pemerintah juga masuk ke daerah yang sama dan menjatuhkan harganya segala macamnya, sehingga yang ini pun jadi susah gitu loh, yang swastanya. Dan itu tadinya kan pemerintah jalan sendiri, tapi kan swasta ini dengan anggota INSA, mereka itu sekarang melakukan pengeluhan-pengeluhannya segala macam, keluhan itu yang kita sampaikan kepada pemerintah. Sehingga pemerintah sudah kita sampaikan kepada pemerintah, pemerintah juga sudah menyadarin semua, dan saya kira nanti akan ada sinerginya antara swasta dengan pemerintah supaya keseluruhannya diserahkan kepada swasta gitu. Oke, semoga ada titik terang ya Pak ya antara sinergi pemerintah swasta ini khususnya di tol laut. Pak, ini pemerintah kan menargetkan biaya logistik terpangkas dari 26% menjadi 19,2%. Kontributor terbesarnya diharapkan dari laut. Menurut Anda target ini realistis kan? Ya, memang realistis sekali, Ani, karena kita tahu bahwa transportasi dari door to door kita bicara itu adalah umpamanya 100. Itu yang ditransportasikan oleh laut, yang diterima oleh laut, itu nggak lebih dari 20%. Jadi sisanya 80% itu adanya di darat. Berarti harusnya porsi terbesar di darat, bukan? Benar, ini yang harus kita coba evaluasi. Makanya itu saya sarankan waktu itu juga dengan pemerintah supaya kita coba evaluasi bersama. Ini yang menjadi hak di darat ini jangan dibebankan kepada seolah-olah namanya di laut gitu loh. Iya, karena porsi lautnya dianggapnya paling besar, padahal porsi laut paling kecil. Sekitar 80% berarti di darat ya Pak? 80% di darat, kita tidak lebih dari 20% itu hanya porsi laut. Oke Pak, kalau kita bicara masalah tol laut ini, apakah seberapa besar pengaruhnya terhadap industri galangan kapal? Industri galangan kapal itu sangat berpengaruh sekali dan mereka sekarang menjadi kebangkitannya gitu. Karena pemerintah akan bangun 300 kapal lebih. Iya, dan sekarang hampir semua galangan-galangan di Indonesia itu penuh untuk memproduksi ini semua. Ini satu hal yang bagus juga untuk swasta? Ini bagus sekali untuk swasta dan produktivitas swasta. Cuma satu yang harus kita canangkan adalah bahwa di Indonesia ini kita punya interest rate mesti terlalu tinggi. Jadi kalau kita sudah mau bicara nanti bersaing dengan MEA, dengan masyarakat ekonomi ASEAN, mereka bunga cuma 3,5%, kita di sini bunganya 14%. Jadi sudah signifikan sekali bedanya gitu. Makanya untuk domestik itu ada yang namanya asas cabotage.
di mana semua transportasi antar pulau, antar pelabuhan di dalam negeri harus diangkut oleh kapal nasional. Ya, betul. Ya, itu yang sudah. Ya, dan interest rate-nya diturunkan ya Pak ya? Ya, itu yang program pemerintah kan sudah menyatakan bahwa beliau itu dalam tahun ini akan menurunkan interest rate menjadi 1 digit. Oke. Kita harapkan itu terrealisasi. Baik Pak, masukan yang bagus sekali untuk pemerintah dan terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini di Berita. Terima kasih Ani, mudah-mudahan lah untuk lebih maju lagi di Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat malam.